ya, tetapkan satu agenda bahwasanya hari santri ini ditetapkan, bahkan disemarakan, karena dengan santri sama saja penerus, ya, penerus kaula muda, pelajar-pelajar. Jadi wajar kalau santri itu sebenarnya siswa, ya, santri itu siswa. Kalau di pesantren itu santri, kalau di umum itu siswa, ya. Maka alhamdulillah kalau kita merasa pernah mondok, nah sekarang pemerintah, ya, mencanangkan atau mengagendakan sekaligus menetapkan menjadikan hari santri nasional pada tanggal 22 Oktober tahun ini. Udah tahun berapa? Tiga. Udah tahun ketiga ini, alhamdulillah, ya, terus nggak akan putus karena udah ditetapkan di agenda pun, di kalender pun sudah dicantumkan, ya, nggak ada selain hari santri kecuali warga Nahdien. Makanya yang lebih menyemarakan itu warga Nahdien, walaupun itu santri itu umum sifatnya, ada yang Muhammadiyah, ada yang di luar daripada itu, tetapi umumnya khususnya yaitu orang-orang warga Nahdien yang menyelenggarakan. Maka patut semangatlah kita ini, ya, insya Allah kalau memang ada waktu, ya, bisa hadir nanti pada saat tanggal 21. Kok pertama tanggal 21 Ustaz? Itu kamu sama hari santri. Ini kesepakatan kita, ya, kita majukan tanggal 21 karena tanggal 22 itu jatuhnya hari Kamis. Dikhawatirkan rekan-rekan banyak kegiatan, maka dimajukan di hari Rabu malam Kamis. Ini kesepakatan untuk tim pelaksana hari santri. Nah, kalau yang dari PPN itu sudah sebenarnya malam 22 iya, pas ya, sama juga ya. Saya lihat di medsos, ya, di medsos pengurus besar Nahdlatul Ulama yang pusatnya di Keramat, ya, akan menyelenggarakan pun juga di malam Kamis, ya, di malam 22. Ya. Yang jelas kita sebagai warga Nahdien harus melaksanakan kegiatan di hari santri. Apa agendanya di hari santri yang tadi telah disampaikan, diutarakan oleh Syekh, ya, diantaranya itu istighosa, ya, membaca tadi salawat, ya, tarian dan lain sebagainya. Ya, kita itu masuk di organisasi itu untuk apa? Saya ingat itu, terutama buat adik-adik di Pagar Musa itu, dulu waktu saya pertama kali belajar bahasa Inggris, itu kepengennya tulis I love you di mana saja. Ya, kalau di kampung itu kan di batu ditulis di kapur, namanya Sinta I love you, terus ditulis I love you, I am coming, gitu. Semuanya gitu. Itu karena orang baru. Kayak kita juga begitu. Ketika kita masuk di NU itu, begitu tahu tentang itu, jangan kemudian merasa paling NU, sementara yang lain enggak. Ini bahaya buat kita. Kayak ini adik-adik sekalian kan masuk NU itu kan, kemudian ketika ada orang kok belum pakai seragam ini Pagar Nusa atau apa, atau yang lain, kayak kita yang banyak udah yang di PKPN atau yang dimasuk ke pengurus. Di teman-teman yang belum aktif, ya, kita husnudzon saja. Husnudzon, mereka barangkali punya aktivitas di luar juga tentang ke-NU-an juga. Nah, ini penting buatnya itu kayak gitu. Saya seringkali menemui orang yang ketika berbicara itu seakan-akan dia itu yang paling banyak perannya di NU. Itu kadang-kadang yang paling merasa paling NU sendiri, yang paling tahu tentang NU sendiri itu dia. Kita sebagai pendengarnya seakan-akan nggak tahu apa-apa.
Itu nggak bisa. Kita jangan ada punya niat untuk membesarkan NU, sebab NU itu sudah besar. Ya justru kita keok ya, itu namanya kalau itu yang membesarin NU nggak bisa. Kita tuh nunut urip ikut dengan para masyayikh kita aja udah luar biasa. Saya ingat siapa itu omongannya seorang ulama dari Jawa Timur, siapa itu? Dia itu sampai ngomong kayak gini. Jadi kalau seandainya kalian itu sudah jadi santri keluar udah jadi apa, itu minimal kalau seandainya tidak masuk ke kepengurusan, ya minimal ikut ngerewani gaulenya NU. Kalau nggak di kepengurusan, itu paling nggak minimal jadi awan lah, jadi pembantu yang ada di kepengurusan, atau ikut apa kegiatan apa, itu minimal kayak begitu. Jadi saya bangga yang pagar Nusa di yang ada di sini itu. Kalau di kampung saya itu pagar Nusa ceweknya itu mukanya itu nggak ada yang senyum manis gitu. Pokoknya kayak gini. Ini masih senyumnya masih manis banget ya. Masih indah gitu. Nih ya, ini masih bujang, ini masih bujang. Ini masih bujang ya. Ini juga masuk bujang. Agak lapuk dikit. Jadi seperti itu ya. Yang penting itu dalam hal apapun kita luruskan nih. Nek bahasa Jawa ki jangan petakilan. Ini buat yang pada lulusan ini khusus. Baru jurus 1, apa-apa orang kok kepengennya kayak di sininya itu gak ada apa itu, udah ada bisul. Kalau jualan tuh ya begini, ini gini, sini ada bisul. Kepengennya mukul orang aja. Ya, baru jurus 1, baru jurus itu doang. Kepengennya kemukul orang. Sebab seseorang itu semestinya semakin banyak kita itu mempunyai ilmu, maka kemudian kita itu semakin tawadhu kita ya. Nah, ini penting buat kita semua. Jadi terutama harus teman-teman kita itu. Tadi saya itu ngumpul dengan orang-orang pengurus LPNU, lembaga perekonomian NU yang di kabupaten. Rupanya ini udah jalan. Ya, orang-orang NU sudah terdata. Kemudian untuk mereka mensuplai kayak sabun pencuci piring, namanya Nuklin apa? Nuklin. Jadi sabun pencuci piring itu udah di dropping sama teman-teman dari Ranting Binong kalau nggak salah. Jadi MWC Binong itu tadi. Jadi mereka itu tadi ada kita 7 orang bikin akta hukum untuk koperasi LPNU Tangerang, Kabupaten Tangerang, PCNU kurang lebih 20 juta kan, itu untuk bikin akta notarisnya 20 juta. Dan ini keren sekali ya. Ya sisi lain memang di kabupaten ada yang menonjol, tapi sisi lain juga ada yang ngumpet ya. Kalau di Kota Tangerang kelihatannya nih MDS-nya keren ya. Kemudian ansornya keren gitu. Sementara di kabupaten ini ya masih belum kelihatan. Di kabupaten ternyata LPNU-nya, lembaga perekonomiannya itu cakep. Ya, di Kota Tangerang ini belum terdengar ya. Nyaris tak terdengar. Jadi ya teman-teman sekalian, yang penting saya pesan lagi, nanti setelah selesai jadi pendekar Bagar Nusa, jurusnya udah hafal semua, maka khidmah bisa di tempat mana saja. Ya kayak gitu Kang Adilan ya. Kang Adilan kan belum tentu dapat orang Tangerang juga. Bisa jadi maunya dapat jodohnya orang Bayak. Tahu Bayak? Itu di ujung kulon sana itu. Dekat itu apa? Badak Becula 1 di sana. Ya kita nggak tahu dapat jodohnya orang sana. Ini siapa namanya, Neng siapa? Nah, Neng Nurul.
Udah dapetnya orang Madura dah gitu. Madura deh. Madura deh. Iya. Iya. Tinggal di mana? Tinggal di Kedaung. Daun. Iya. Patan ya? Dan Enggak. bukan. Sini. Yang Kemes. rumahan. Jangan dikasih tahu alamat lengkap. Kan bisa. Jadi siapa tahu nanti ceming dapat orang Madura kayaknya. Ya itu kan kita nggak tahu. Tempat orang Aceh gitu. Kulturnya di sana gimana? Nah ini perlu diperhatikan buat kita semua. Oke ya, mari kita alhamdulillah kita sekaligus mendoakan ya Ustaz ya buat keluarga Kang Mitra ini juga bujangan juga, bujangan juga. Ya, kita mendoakan wabil khusus buat orang tua Kang Mitra ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidup, keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama wabil khusus ini istighosa ini bukan hanya untuk satu keluarga ini 40 meter ke depan belakang kantor itu mendapatkan keberkahan yang sumbernya di rumah. Ini luar biasa. Kita bacakan Fatihah. Terutama lagi mudah-mudahan kita keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar dari penyakit wabil khusus penyakit COVID-19 ini. Kita sehat walafiat. Ala hadhihi wa li kulli niyatin sholih wa ala ma nawasla fasulih. Anallaha yuhidu niyatana wa